Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama Tarot Menenangkan Jiwa. Hai, apa kabar buat kalian semua, para sahabatku yang tercinta atau para teman-temanku yang menyaksikan readingan ini ya. Selamat datang buat kamu yang baru hadir. Terima kasih atas kesempatannya untuk bisa menyaksikan readingan ini ya. Oke, kali ini aku akan membacakan pasti yang berbeda daripada sebelumnya ya. Seperti biasa, di sini aku bacakan tentang elemen api ya, dari fire sign ya. Energinya zodiak apa aja di sini, elemen api. Di sini ada zodiak Aries, Leo, Sagittarius. Kira-kira ini apa yang akan kalian dapatkan dalam minggu ini atau akhir bulan ini, dan sifat kalian seperti apa sebenarnya, sifat yang baik dan buruknya kalian yang kalian hadapi dalam bulan Oktober ini ya, selama ini ya, yang sudah dilewati sebelumnya. Hal apa yang sudah kalian lewati ya. Ini banyak banget yang akan aku bacakan buat kalian semua ya, untuk elemen api fire sign dari zodiak Aries, Leo, dan Sagittarius. Yuk kita patengin bersama. Oke. Akan lihat energinya untuk zodiak dari beberapa elemen api. Sagittarius, Aries, dan Leo. Oke. Hal apa yang akan terjadi atau hal apa yang udah kalian lewati di bulan Oktober ini? Sifat baik buruk kalian seperti apa semuanya? Oke. Untuk hal apa yang kalian dapatkan hari ini ya, di minggu ini kejutannya. Di sini kartunya terbolak-balik ya, ini ya energinya. Dan di sini sifat buruknya kamu seperti apa? Sifat buruk dari beberapa zodiak. Ya, kamu harus bisa menyadari ya kalau nanti ada yang resonate bagi kamu ya. Sifat baik kamu. Baik. Sifat baik ya. Dan hal yang ini tadi kejutan, hal buruk, hal baik kamu, sisi buruk kamu, sisi baik kamu. Dan di sini aku akan melihat lagi tentang sesuatu apa yang harus kamu perbaiki.
Oke. Nah, di sini beberapa kartu sudah terlihat jelas ya. Dalam kejutan di minggu keempat atau akhir bulan ini ya, yang kalian dapatkan itu ada beberapa kartu di sini. Aku akan buka satu persatu. Di sini kamu kemarin ini ada kartu Age of Wands yang terbalik ya. Kalau dibilang seperti ini kartunya, ini bisa dibilang kamu yang ibaratnya kamu yang cuma datang dan pergi kepada seseorang ya. Kejutan datang dan pergi kepada seseorang. Tapi kalau dibalik, di sini kamu akan menetap pada seseorang, entah siapa yang kamu suka atau kamu cintai seseorang itu ya. Di sini orang ini akan ya kembali atau menetap bersama kamu ya. Hubungan ini akan berjangka panjang gitu ya. Ya, semuanya perubahan itu diawali dari kamunya, keputusannya ya. Ya, kamu harus bisa menyadari kejutan ini harus dibawa kemana. Jangan sampai kamu mempergunakan kejutan itu dengan cara yang salah gitu ya. Di sini ada strength, yaitu kamu kejutannya dari hubungan yang menetap ini, kamu akan semakin dikuatkan dan disemangatkan untuk bisa menyadari kesalahan-kesalahan kamu atau hal-hal yang akan kamu terima, hal-hal baru, kejutan baru ya, yang membahagiakan kamu nantinya. Itulah ya yang terlihat. Dan di sini ada the Fool, dimana kamu yang kejutan ini nggak akan kamu tolak gitu ya, akan kamu terima gitu ya. Bahkan di sini kamu nggak akan menyepelekannya seperti itu. Di sini kamu akan mulai menerima kejutan itu dengan baik ya, tidak yang serta-merta kamu cuek ya, seakan-akan nggak mau tahu dengan apa sih yang menjadi kejutan itu. Ini ada sebuah rahasia yang mungkin belum kamu ungkapkan kepada seseorang. Nanti itu akan kamu dapatkan kejutannya dari seseorang itu ya, yang kemarin kamu bisa dibilang cuek banget sama seseorang ini. Entah itu siapa yang berdealing dengan kamu ya. Tapi di sini ada kartu Knight of Wands terbalik tapi ya. Yang kemarinnya kamu egois, kejutan kamu di sini sisi keegoisan kamu terhadap seseorang itu sudah mulai, kamu itu akan mendapatkan ibaratnya kayak apa ya, kamu nggak lagi memiliki sifat ego yang tinggi, tapi kamu di sini lebih banyak ke mengalah gitu ya, dari hal-hal apa yang sudah kamu lalui sebelumnya terhadap seseorang gitu ya. Oke. Tapi di sini kamu kayak sudah sadar lah ya dengan kesalahan-kesalahan yang kamu perbuat gitu. Dan di sini ada Nine of Pentacles. Keberuntungan kamu, kejutannya itu kayaknya masih belum beruntung ya, belum menguntungkan kamu. Tetapi di sini kamu harus bisa menerima kenyataannya bahwa apa yang memang belum bisa kamu dapatkan ya harus kamu terima kenyataannya, yang dimana mungkin memang ini sudah bagian takdir dari Tuhan ya, atau dari Allah ya. Dari apa yang kamu dapatkan, mungkin ini dari hal yang terlalu kamu sepelekan ya, kejadian-kejadiannya ini sebelumnya. Nah, maka dari itu di sini kamu kayak harus bisa melepaskan ego kamu, melepaskan rasa tidak peduli kamu terhadap seseorang gitu ya. Dan di sini walaupun kamu mencoba untuk menguasai diri, jadi kamu harus bisa merubah semua hal-hal yang harus kamu sadari gitu ya.
Nah, ini kejutannya bisa jadi kalau hal rezeki kayaknya masih belum, untuk rezeki kamu masih belum ya. Tetapi di sini untuk hal asmara kayaknya mulailah ada perkembangan, ada jawaban ya dari kamu. Tetapi tidak untuk kembali, untuk yang sudah terpisah ya, tidak untuk kembali. Kenapa? Karena di sini kamu merasa kayak masih tergoncang egonya gitu ya, masih belum pas seperti itu. Itulah kejutan-kejutan dalam minggu ini yang kamu dapatkan. Kenapa? Karena seseorang yang berdiri dengan kamu ini kayaknya masih ada sisi trauma ya, sisi rasa takut dari apa yang sudah kamu lakukan sebelumnya terhadap dia gitu ya. Nah, untuk yang sisi buruknya kamu di sini, sifat buruk kamu di sini, kamu terlalu mengatur, terlalu, ini kartu The Emperor ya, terlalu ibaratnya mendikte orang, mengatur orang, tapi kamu sendiri gak mau diatur kayak gitu ya. Ibarat kata kamu tuh terlalu hanya mementingkan orang lain dibandingkan kepentingan kamu sendiri gitu loh ya. Ibaratnya ya kamu tuh hanya seakan-akan kamu itu terlalu banyak ibaratnya ya, aku sampai lupa banget nih ya. Ibaratnya kamu itu lebih ke kayak banyak mengatur, banyak mendominasi kayak gitu ya. Itulah sifat buruknya kamu. Terus di sini ada kartu Six of Wands. Kamu itu kalau dibilang masalah sisi buruk ini lebih banyak kamu itu selalu mau menang sendiri ya, selalu mau menang sendiri, dan kamu itu lebih banyak ke nggak tahu diri lah ibaratnya ya. Sudah dikasih hati malah minta jantung, sudah dikasih jantung masih minta lainnya. Ini kamu nggak pernah berterima kasih kepada orang lain, padahal orang di sini benar-benar baik sama kamu, tapi kenyataannya kamu menyepelekan. Ya tadi itu ya kejutannya ya. Kamu selalu menyepelekan dari apa yang orang lain berikan, dan itu pun kamu semaunya sendiri gitu ya. Misalkan ada orang-orang yang memang memberikan sesuatu ke kamu gitu ya, sesuatu barang misalkan, tapi kamu nggak yang mengucapkan terima kasih, nanti aku kembalikan gantinya gitu, dengan memberikan gantinya yang lebih dari itu kayak gitu ya. Dan di sini sifat buruknya kamu kayak orang yang nggak mau mengalah gitu ya, pantang mundur gitu ya. Seakan-akan kamu nggak bersalah, padahal kamu menang gitulah. Ibaratnya itu, kamu seakan nggak menyadari, gitu. Entah disadari oleh kamu atau tidak, tapi pastinya di sini kamu kayak orang yang terlalu egonya besar gitu ya, tinggi, pantang mundur juga, mau menang sendiri gitu ya. Di sini ada Two of Cups, sisi buruk kamu yang dimana kalau dalam hal mencintai kamu itu nggak tulus gitu ya. Mencintai seseorang kamu kurang tulus, tetapi di sini kamu dengan mencintai seseorang itu kayaknya kamu lebih banyak ada maunya aja, dan lebih banyaknya juga hanya memanfaatkan seseorang yang mendekati kamu atau yang kamu dekati. Siapapun orang itu, mau pasangan, orang lain, atau teman, atau keluarga, itu kamu hanya tidak terlalu tulus gitu, sisi buruknya itu ya. Dan di sini ada Three of Swords, dimana sudah jelas banget kamu itu sifat buruknya suka menyakiti orang, dan kamu merasa seperti orang yang playing victim, artinya kamu itu merasa menjadi korban, padahal jelas-jelas di sini kamulah yang udah menyakiti seseorang
tapi kamu merasa orang itu yang menyakiti kamu. Itulah sifat buruknya kamu, ya. Merasa seperti seolah-olah kamu tidak bersalah, tapi kamulah yang banyak salahnya. Hanya saja kamu tidak mau disalahkan orang lain. Itulah egonya kamu, ya. Dan di sini ada Knight of Cups. Sifat buruknya kamu memberikan harapan kepada orang. Kalau dibalik kayak gini, ya, kalau dibalik kayak gini memberikan harapan kepada orang, tetapi di sini kamu seperti selalu ibaratnya selalu memberikan harapan tapi bohong gitu loh. Ibaratnya kayak pura-pura. Misalkan orang itu ya kamu bilang mencintai seseorang, tapi malah kamu setelah mendapatkannya lalu kamu pergi begitu saja gitu, ya. Di sini kamu kayak orang yang suka ngeghosting, suka bohongin orang, dan suka suka mempermainkan orang gitu, ya, ibaratnya. Itulah yang sisi buruknya kamu. Kamu memang di sini sifatnya lebih ke toksik, ya, dalam hal hubungan gitu, ya, atau sifat buruknya kamu. Kalau sifat baiknya kamu, Sagittarius, untuk fire sign atau elemen api, di sini ada the Emperor, the Empress, ya, the Empress, tapi terbalik. Sifat baiknya kamu tidak selalu berpikiran yang ibaratnya kamu tidak terlalu berpikiran yang gimana, ya. Sifat baiknya ini lebih kayak ke pikiran kamu itu selalu yang bukan yang positif, ya. Kalau dibalik kayak gini positif, ya, tapi kamu lebih ke sifat baiknya kamu di sini, pikiran kamu lebih ke hal-hal yang tidak terlalu negatif sama orang, tapi lebih banyak kamu itu pikirannya ke hal-hal yang lebih penting, ya. Misalkan kamu fokusnya kepada pekerjaan, pikiran kamu ke sana, karena kamu lebih memikirkan kepentingan kamu sendiri. Itulah, ya, itu sifat baiknya kamu selalu kepikiran orang gitu, ya. Kalau sudah disakiti orang-orang yang udah kamu perbuat atau kamu lakukan kesalahan, ya, di sini kamu kayak orang yang selalu mudah kepikiran, selalu mudah tidak tenang gitu, ya. Di sini ada kartu dimana selanjutnya, ya, di sini ada Knight of Pentacle yang artinya kamu di sini sifat baiknya selalu ketika kamu menemukan seseorang, kamu bisa tahu mana orang yang tulus, mana orang yang tidak tulus, ya. Dan ketika kamu menemukan orang tulus, kamu memberikan hatinya dan kebaikan-kebaikan kamu kepada dia, gitu, ya. Tapi ketika kamu tidak tulus terhadap seseorang, kamu tetap masih memperlakukan dia itu dengan senyuman baik, ya, kebaikan-kebaikan kamu. Tapi sayangnya di sini sifat baik kamu lebih banyak ke hal yang gampang dimanfaatkan orang memang, ya. Dan di sini ada the sun, artinya kamu tentang hal yang kamu lakukan selama ini, sisi baiknya kamu itu orangnya semangat, gampang tersenyum sama orang-orang, dan kamu itu kayak lebih banyak menutupi rasa sakit kamu terhadap orang-orang. Jadi kamu lebih banyak happy-nya di depan orang, ya, walaupun hal-hal yang orang ketahui itu bahwa kamu itu bahagia, tapi kenyataannya di dalam hati kamu itu banyak rasa sakit yang tidak mereka lihat, seperti itu. Itu sifat baik kamu, ya. Dan di sini kamu cukup ramah, ya, sama orang-orang. Makanya di sini
Makanya di sini orang-orang melihat kamu itu sangat ramah sekali. Oke, di sini selanjutnya ada kartu Nine of Wands, dimana artinya kamu orang yang cukup berkomitmen ya, kalau dalam hal pekerjaan, hal asmara. Tetapi sayangnya dalam komitmen kamu ini lebih banyak ke kamu lebih banyak berjuang gitu ya, berjuang, tapi perjuangan kamu itu tidak dihargai. Kadang seperti itu, ada yang seperti itu ya. Dan di sini ada Seven of Pentacles, dimana artinya ini kamu tidak terlalu mengharap materi banyak ya, tapi kamu bisa mendapatkan itu. Jadi kamu tidak terlalu materialistis, atau bisa dibilang kamu terlalu banyak terlalu banyak mempertimbangkan keuangan, sama aja ya kalau kayak gitu ya. Jadi kamu itu gampang kepikiran materi juga sih sebenarnya, hanya saja tidak terlalu bergantung pada orang lain gitu ibaratnya. Di sini sisi yang harus kamu perbaiki, sifat-sifat kamu ya, dari beberapa sisi baik, buruk, dan kejutan-kejutan yang kamu dapatkan ya. Di sini ada Knight of Swords, yang artinya kamu harus bisa meminta maaf kepada seseorang. Temuilah orang-orang tersebut ya. Ya, mau kamu salah atau benar, tapi tetap kamu harus minta maaf kepada seseorang, dimanapun orang itu ya. Dan di sini ada kartu Temperance, yang bisa dibilang sisi-sisi yang harus kamu perbaiki. Berbuat baiklah terhadap seseorang, meskipun orang itu memiliki niat yang kurang baik terhadap kamu ya. Apapun yang kamu jalani dari kehidupan yang penuh warna itu ya, kamu harus terima gitu ya. Ya memang ini harus kamu lewati. Karena apa? Karena ada sifat buruk kamu yang memang sudah terlampau jauh kamu lakukan tanpa kamu sadari ya. Mau kamu sadari disengaja atau tidak, ya itu memang harus kamu rubah gitu ya ibaratnya. Dan di sini ada karma. Karma ini bisa dibilang kartu yang harus ada perubahan. Apa yang kamu tanam, keburukan atau kebaikan, itu akan kembali kepada dirimu. Maka itu sifat buruk kamu yang kamu tanamkan kepada orang-orang ya, dan sifat baik kamu kepada orang-orang, itu pasti akan larinya kembali kepada kamu juga. Oke, adzan dulu, kita tutup sebentar ya, kita lanjut lagi nanti. Halo, assalamualaikum. Maaf ya tadi terpotong karena adzan ya, jadi kita lanjut lagi. Nah di sini karma ya, kembali ke karma. Karma ini bisa dibilang apa yang kamu tanam maka akan kamu tuai, baik itu karma buruk atau karma baik ya. Dimana kamu dari beberapa faktor ini ya yang sudah terlihat jelas ya, kejutannya, sisi buruknya, sisi baiknya kamu, bahkan di sini hal yang harus kamu perbaiki dari apa yang kamu pikirkan bahwa kenapa ya kok aku selalu mendapatkan karma buruk. Nah, selalu itu yang menjadi pertanyaan bagi kamu. Karena apa? Mungkin di sini ya, bukan hanya mungkin ya, tapi lebih banyak ya dari beberapa orang yang memang bagi Sagittarius itu banyak yang tidak menyadari bahwa apa yang sudah dia ungkapkan pada seseorang, apa yang sudah dia lakukan pada seseorang, mau baik atau buruk, tapi kebanyakan hal buruk ini tidak disadari oleh Sagittarius gitu ya, dan bahkan seperti orang yang tidak merasa bersalah seperti itu ya. Maka itu adalah karma buruk kamu ya. Hal-hal yang tadinya kamu kurang beruntung di sini, tidak mendapatkan kejutan yang baik di sini ya. Jadi dari itu kamu harus bisa menerima ya, menerima kenyataannya bahwa apa yang kamu tanamkan sebelumnya terhadap seseorang, ya itulah harus kamu terima kenyataannya seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk karma sudah terlihat bahwa apa yang sudah kamu tanam maka akan kamu tuai. Maka kamu harus
berhati-hati dalam bertindak jika kamu tidak mau mendapatkan sesuatu hal yang buruk seperti itu ya. Di sini ada kartu King of Cup, di mana King of Cup ini gambarannya tentang sebuah hal yang harus kamu ubah, atau apa yang kamu dapat dari sifat-sifat beberapa ini ya, yang harus kamu rubah. Ya, di sini kamu harus merubah ketika kamu mendapatkan suatu masalah ya, atau memang kamu mencari masalah dalam kehidupan orang lain ya. Di sini kamu harus bisa merubah semua hal itu. Jangan hanya menyalahkan orang lain, tetapi kamu harus bisa menyadari bahwa kesalahan-kesalahan kamu lah yang memunculkan konflik-konflik yang terjadi ini ya. Dimana kamu merasa seakan-akan yang memulai konflik itu orang lain, tetapi di sini kamulah yang memunculkan konflik baru ini ya, dimana kamu harus bisa paham ya dengan apa yang menjadi konsekuensi dari hal yang kamu lakukan sehingga terjadi pada apa yang kamu rasakan saat ini ya. Nah, itulah yang harus kamu rubah ya. Jangan hanya mencari kesalahan orang lain, tetapi harus bisa menyadari gitu ya. Di sini ada kartu Queen of Swords ya. Di sini kamu harus merubah sisi buruk kamu ya. Tadi fokus pada sisi buruk kamu. Nah, sisi buruk di sini ya. Ini sisi baik. Nah, kenapa kamu harus bisa fokus pada diri kamu sendiri? Jangan hanya terfokus pada orang lain. Kalau kamu terfokus pada orang lain dan tidak memahami siapa dirimu, bagaimana kamu, seperti apa yang udah kamu lakukan di belakang orang-orang maupun di depan orang, itu pembicaraan yang melenceng kayak gitu ya. Di sini kamu harus fokus pada diri kamu sendiri. Jangan terfokus pada orang lain. Karena fokus yang harus kamu perhatikan ya, yang harus kamu rubah di sini adalah diri kamu sendiri, dari sifat-sifat kamu yang terlalu mendikte orang, terlalu semaunya sendiri ya, terlalu tidak bertanggung jawab kepada apa yang menjadi tuntutan kerja atau hal-hal yang memang lebih kamu pentingkan gitu ya. Itu yang harus kamu fokuskan ya. Jadi kesimpulannya di sini bahwa kamu harus bisa menyadari kejutan yang kamu dapatkan di minggu ini itu keberuntungan yang belum terjadi pada kamu, itu karena dari apa yang menjadi rencana kamu sebelumnya terhadap seseorang, dari apa yang udah kamu lakukan di depan atau maupun di belakang orang tersebut ya, dimana kamu menanam suatu keburukan terhadap orang lain. Maka dari itu kamu harus kuat, kamu harus menerima kenyataannya ya. Jangan hanya kamu menyepelekan semua hal-hal ini karena kamu menganggap dirinya benar gitu ya. Jadi kamu harus bisa menyadari sifat egoismenya kamu gitu ya. Dan dimana juga sisi buruk ini, kesimpulannya ya kamu harus bisa menyadari, jangan hanya mempermainkan perasaan orang ya, ataupun jangan hanya menyakiti dengan kata kasar. Lihat dulu sisi baik buruknya orang tersebut. Jangan hanya mengambil setengah-setengah gitu ya. Jangan hanya karena mendengar dari ucapannya orang bahwa musuh kamu atau teman kamu atau keluarga kamu hanya menilai sebagian saja seperti itu ya. Dimana kamu hanya menilai orang itu hanya sebatas dari katanya ke katanya seperti itu. Maka kamu harus bisa mengkoreksi diri dulu bahwa apa yang kamu lihat apakah benar dengan apa yang menjadi kamu dapatkan dari info-info orang itu gitu ya. Nah, dari sini kamu harus bisa merubah sesuatu hal yang buruk dari hidupnya kamu. Kalau kamu mau mendapatkan kejutan baik, maka kamu harus ubah sifat buruk kamu yang terlalu semaunya sendiri, mengatur orang lain ya, tapi kamu nggak mau diatur orang lain. Itu akan banyak
dampak buruk yang akan kamu hadapi seterusnya jika kamu tidak merubah sisi buruk kamu. Memang kamu di sini orang yang tidak bertanggung jawab ya. Memang ya kamu bisa dibilang terlalu menyepelekan dengan semua hal-hal yang terjadi dalam hidup kamu gitu. Dan di sini sifat baik kamu, oke. Dari sifat baik kamu di sini ya kamu harus bisa menyadari hal-hal baik itu. Jangan kamu berbangga diri terhadap hal-hal baik yang kamu lakukan kepada orang lain, walaupun kamu dikata sangat ramah terhadap orang lain. Kamu memberikan banyak hal ya. Jangan karena kamu ingin mendapatkan penilaian baik dari orang-orang ya kan. Dan kamu di sini menaruh perhatian kepada orang-orang, memberikan sebuah kebaikan-kebaikan kamu, hanya ingin terlihat di mata orang itu baik ya. Kamu harus bisa menghadapi segala hal-hal ini dengan kesadaran gitu ya. Ya, itulah kesimpulan dari sifat baik kamu ya. Untuk hal yang terburuk, hal yang harus kamu rubah dari beberapa hal ini, apa yang kamu dapatkan karma-karma baik buruk maupun baik ya. Nah, di sini kamu harus bisa memperbaiki keadaan itu ya. Hal-hal yang kamu harus rubah gitu ya. Fokus kepada diri kamu sendiri, jangan hanya menilai orang lain, tapi nilailah dirimu sendiri. Sebelum kamu menilai orang lain, tetapi kamu harus bisa mengkoreksi diri kamu sendiri ya, biar kamu tidak ternilai bahwa kamu adalah seseorang yang tambah buruk seperti itu ya. Nah, makanya dari itu kamu harus bisa menyadari seperti itu. Oke? Nah, itulah kesimpulannya yang harus kamu lewati dari beberapa hal yang harus kamu hadapi ya, yang menjadi hal-hal terbaru kamu di akhir bulan Oktober atau di bulan Oktober yang sudah kamu lewati selama ini. Oke, gitu aja dulu. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, and share, dan jangan lupa subscribe-nya buat kamu yang baru hadir. Dan buat kamu yang sudah subscribe, terima kasih banyak atas subscribe-nya, dan jangan lupa juga like, comment, and share. Terima kasih atas komentar-komentarnya. Jika ini merasa resonate bagi kamu, jangan lupa kamu komentar resonate. Oke? Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di readingan selanjutnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Bye.